Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan materi terkait audit, assurance, dan etika profesi dengan topik Issues in Auditing bersama saya, Ani Hidayati. Subtopik yang akan kita bahas terdiri dari 5. Pertama, the accounting profession and globalization. Kedua, audit reporting. 3, independence. 4, audit data analytics. 5, audit considerations for the impact of COVID-19. Untuk subtopik yang pertama, the accounting profession and globalization, kita akan paparkan terlebih dahulu apa itu globalisasi. Globalisasi adalah proses sesuatu masuk ke ruang lingkup dunia. Pengertian ini diambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sesuatu di sini adalah arus manusia, unit-unit usaha, barang dan jasa yang keluar atau masuk melewati batas negara. Globalisasi ditandai perkembangan teknologi informasi mempengaruhi perubahan model bisnis. Pekerjaan secara manual digantikan mesin. Perkembangan robotik dan big data mengambil alih pekerjaan dasar akuntan, seperti mencatat dan mengolah transaksi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa globalisasi berdampak terhadap profesi akuntan. Sehingga penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sebagai kunci untuk mendapatkan keunggulan kompetitif. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dapat diperoleh melalui membekali calon akuntan dengan pendidikan tinggi sesuai profesi. Selanjutnya, tentang profesi akuntan. Seseorang yang ingin memiliki profesi sebagai akuntan profesional harus memiliki pengetahuan dan kompetensi di bidang akuntansi. Hal ini bisa diperoleh melalui lulus strata 1 atau sarjana atau S1 di bidang akuntansi, baik itu di perguruan tinggi dalam negeri atau luar negeri. Kemudian lulus pendidikan profesi akuntansi atau PPAK. Selain itu juga bisa diperoleh sertifikasi akuntan. Di antaranya Chartered Accountant atau CA. CA ini adalah kualifikasi akuntan profesional yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI sesuai standar internasional yang bertujuan untuk meningkatkan mutu kinerja akuntan yang profesional dan berdaya saing di tingkat global. Jadi, seorang CA dapat menduduki posisi manajerial, operasional, manajemen kontrol, dan posisi lainnya, bahkan dapat mendirikan dan atau menjadi partner kantor jasa akuntan. Selanjutnya ada CPA atau Certified Public Accountant. Certified Public Accountant merupakan sertifikasi profesi akuntan publik
jika memiliki sertifikasi CPA, maka telah memiliki kualifikasi sebagai akuntan yang berhak menandatangani laporan audit dan mengeluarkan pendapat audit. Kemudian selanjutnya ada CMA atau Certified Management Accountant, merupakan sertifikasi yang menunjukkan telah memiliki keahlian sebagai akuntan dalam bidang akuntansi, finansial, dan manajemen strategis. Ini adalah sertifikasi yang wajib dimiliki oleh seorang Chief Financial Officer yang mendapatkan tanggung jawab mengelola keuangan perusahaan pada tingkat yang lebih tinggi. Selanjutnya, CIA atau Certified Internal Auditor. CIA adalah sertifikasi memiliki keterampilan sebagai audit internal. Kemudian, ada juga sertifikat akuntansi syariah. Sertifikat akuntansi syariah hadir dalam menyesuaikan perkembangan ekonomi syariah dewasa ini. Dengan memiliki sertifikat akuntansi syariah, ditetapkan sebagai seorang akuntan yang telah memenuhi standar syariah. Kemudian, peluang dan tantangan. Indonesia berkontribusi 45% dari lulusan akuntansi di ASEAN. Sumber ini didapat dalam iaiglobal.or.id. Kemudian Indonesia memiliki 997 akuntan publik menurut data OJK tahun 2022, di mana Malaysia memiliki 2.460 orang dan Singapura memiliki 15.120 orang pada tahun 2012 menurut kontan.co.id. Indonesia rata-rata mencetak lulusan S1 akuntansi sebanyak 35 ribuan setiap tahunnya. Tetapi hanya 2.064 orang yang mendapatkan sertifikat CPA dari Institut Akuntan Publik Indonesia atau YAPI menurut data tagar.id tahun 2019. Jadi di sini bisa kita lihat bahwa jumlah akuntan publik di Indonesia itu masih kecil ya dibandingkan dengan negara-negara yang lain. Sebagai perbandingan, jumlah akuntan publik tahun 2022 di Indonesia menurut data OJK itu di bawah 1.000. Padahal negara yang terdekat, Malaysia dan Singapura, 10 tahun yang lalu itu sudah memiliki lebih dari 1.000. Nah, ini adalah peluang ya dan sekaligus tantangan. Ini adalah grafik yang diambil dari Pusat Pembinaan Profesi Keuangan atau P2PK Kemenq. Di sini terdapat data pertumbuhan profesi akuntan publik dari tahun 2017 sampai 2020 dan 2022. Di sini jumlah di tahun 2017 itu sebanyak 1.354 orang. Ya. Kemudian naik di tahun 2018 menjadi 1.418 dan turun sedikit di tahun 2019 menjadi 1.417 dan di tahun 2020 jumlahnya turun kembali menjadi 1.402
Tetapi di tahun 2022 jumlahnya naik menjadi 1.434. Diharapkan jumlah ini akan terus meningkat. Kemudian berdasarkan data P2PK, sebaran kantor akuntan publik itu belum merata di seluruh wilayah Indonesia. Ini merupakan sebuah peluang ya, sehingga potensi pasar akuntan publik untuk wilayah di luar Pulau Jawa itu terbuka lebar. Selanjutnya, selain pada jumlah akuntan publik, juga peluang dan tantangan terkait dengan teknologi informasi, ya, karena globalisasi itu terkait dengan perkembangan teknologi informasi, di mana pasti membawa banyak manfaat. Tapi selain manfaat juga pasti ada resikonya. Salah satu resikonya adalah peran teknologi atau mesin itu nantinya dapat menggantikan peran manusia. Tapi menurut Tarko Sunario di tahun 2011, bahwa profesi akuntan itu akan tetap memiliki prospek yang baik dan sangat dibutuhkan. Karena professional judgment tidak dapat digantikan oleh mesin. Kemudian, hal ini juga diperkuat oleh pendapat dari Thomson dalam KON di tahun 2017, bahwa teknologi tidak dapat menggantikan peran akuntan dalam analisis kemampuan perusahaan untuk going concern, serta membantu perusahaan menghadapi masalah saat pelaksanaan audit. Nah, di sini tantangannya ya, mau tidak mau auditor itu diharuskan memiliki keahlian mengenai literasi data dan teknologi informasi. Kemudian subtopik berikutnya tentang audit reporting. Audit reporting adalah hasil akhir dari proses audit, yaitu laporan yang menyatakan pendapat auditor atas kelayakan laporan keuangan perusahaan. Perumusan opini harus memperhatikan dalam SA 700, yang pertama adalah apakah bukti audit yang cukup dan tepat telah diperoleh berdasarkan SA 330. Kemudian yang kedua, apakah kesalahan penyajian yang tidak dikoreksi adalah material, baik secara individu atau kolektif, berdasarkan SA 450. Dan yang ketiga, evaluasi yang diharuskan. Misalnya terkait dengan industri tertentu, apakah membutuhkan penilaian lebih lanjut. Secara khusus, auditor harus pertama mengevaluasi apakah laporan keuangan telah disusun sesuai ketentuan dalam kerangka laporan keuangan yang berlaku. Yang kedua, mengevaluasi apakah laporan keuangan mencapai penyajian wajar. Bentuk opini itu ada yang pertama, opini wajar tanpa modifikasian. Auditor bisa membentuk opini ini jika yang pertama, auditor memperoleh bukti audit cukup dan tepat. Kedua, laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material. Tiga, laporan keuangan telah disusun sesuai kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Namun, ya, di sini jika berdasarkan bukti audit yang diperoleh,
laporan keuangan secara keseluruhan tidak bebas dari kesalahan penyajian material. Dan yang kedua, tidak dapat memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyimpulkan laporan keuangan atau LK secara keseluruhan bebas dari kesalahan material, maka auditor harus memodifikasi opini berdasarkan SA 705. Nah, berdasarkan SA 705, tipe opini modifikasian, itu yang pertama ada opini wajar dengan pengecualian, di mana satu, auditor memperoleh bukti audit cukup dan tepat, menyimpulkan bahwa kesalahan penyajian baik secara individual maupun agregasi adalah material, tetapi tidak pervasif terhadap laporan keuangan. Kemudian yang kedua, opini ini diberikan jika audit tidak memperoleh, auditor di sini ya, tidak memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat, menyimpulkan bahwa dampak kesalahan penyajian yang tidak terdeteksi terhadap laporan keuangan, jika ada, dapat bersifat material tetapi tidak pervasif. Selanjutnya, tipe opini modifikasi yang kedua adalah opini tidak wajar. Opini ini dapat diberikan jika auditor setelah memperoleh bukti audit cukup dan tepat, menyimpulkan bahwa kesalahan penyajian baik secara individual maupun agregasi adalah material dan pervasif terhadap laporan keuangan. Tipe opini modifikasi yang selanjutnya adalah opini tidak menyatakan pendapat. Opini ini diberikan jika yang pertama, auditor tidak mendapat bukti audit yang cukup dan tepat, menyimpulkan kemungkinan dampak kesalahan penyajian yang tidak terdeteksi terhadap laporan keuangan, jika ada, dapat bersifat material dan pervasif. Atau auditor dalam kondisi yang melibatkan banyak ketidakpastian, meskipun telah memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat tentang ketidakpastian tersebut, auditor tidak dapat merumuskan suatu opini atas laporan keuangan karena interaksi potensial dan kemungkinan dampak kumulatif ketidakpastian terhadap laporan keuangan. Selanjutnya, tentang format laporan auditor. Laporan auditor itu yang pertama ada judul, kemudian ada informasi pihak yang dituju atau klien. Kemudian yang ketiga terdapat paragraf pendahuluan yang berisi entitas yang laporan keuangannya diaudit, kemudian menyatakan laporan keuangan telah diaudit, kemudian identifikasi judul setiap laporan yang menjadi bagian dari laporan keuangan. Merujuk pada ikhtisar kebijakan akuntansi dan menyebut tanggal atau periode pelaporan. Yang keempat, itu tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan, di mana tanggung jawab manajemen itu terdiri dari tanggung jawab menyusun laporan keuangan dan tanggung jawab pengendalian internal. Yang kelima, laporan auditor berisi tentang tanggung jawab auditor, yaitu menyatakan opini atas laporan keuangan yang diaudit, melaksanakan audit sesuai dengan standar audit yang ditetapkan IAPI,
Audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit, mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat manajemen, dan menyatakan bahwa auditor meyakini bahwa bukti audit yang telah diperoleh sudah cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini auditor. Selanjutnya, dalam laporan auditor itu terdapat opini auditor, di mana opini ini harus menggunakan frasa laporan keuangan menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Kemudian, tanggung jawab pelaporan lainnya jika melakukan audit selain terhadap laporan keuangan. Kemudian, dalam laporan auditor juga terdapat tanda tangan auditor. Kemudian terdapat tanggal laporan audit, yaitu setelah laporan keuangan telah disusun. Kemudian, pihak yang berwenang telah menyatakan bahwa mereka telah mengambil tanggung jawab atas laporan keuangan tersebut. Kemudian selanjutnya, dalam laporan auditor itu ada informasi alamat auditor. Hal ini penting jika tidak ada info alamat pada kop surat. Subtopik yang ketiga tentang independence. Yang pertama, kita akan paparkan apa itu independence. Independensi atau independence adalah sikap mental yang tidak bisa dipengaruhi, tidak tergantung pada pihak lain, memiliki sikap kejujuran dalam diri auditor untuk mempertimbangkan fakta dan bukti audit yang ditemukan. Jenis-jenis independensi itu yang pertama ada independensi dalam fakta. Independensi ini akan muncul ketika auditor secara nyata menjaga sikap objektif selama melakukan audit. Kemudian ada independensi dalam penampilan, merupakan interpretasi orang lain terhadap independensi auditor. Dan yang terakhir, independensi dalam pikiran. Nah, misalkan auditor mendapatkan temuan audit yang memiliki indikasi pelanggaran yang memerlukan audit adjustment yang material. Kemudian auditor berpikir untuk melakukan audit finding tersebut untuk memeras audite. Jadi, walaupun baru difikirkan, tapi juga belum dilaksanakan, in mind, ya, auditor sudah kehilangan independensinya. Selanjutnya tentang komponen independensi. Terdapat yang pertama adalah programming independence, di mana kebebasan untuk memilih teknik, prosedur audit, berapa dalamnya teknik dan prosedur audit itu ditetapkan. Kemudian ada investigative independence, yaitu kebebasan untuk memilih area, kegiatan, hubungan pribadi, dan kebijakan manajerial yang akan diperiksa. Kemudian ada reporting independence, adalah kebebasan untuk menyajikan fakta yang terungkap dari pemeriksaan atau pemberian rekomendasi atau opini sebagai hasil pemeriksaan. Selanjutnya, ancaman terhadap independensi. Yang pertama adalah ancaman kepentingan pribadi. Ancaman kepentingan pribadi itu adalah ancaman terkait dengan kepentingan keuangan atau kepentingan lain yang akan mempengaruhi pertimbangan atau perilaku akuntan profesional secara tidak layak.
Selanjutnya, ada ancaman telaah pribadi. Ancaman ini adalah ancaman yang terjadi akibat dari akuntan profesional tidak dapat sepenuhnya melakukan evaluasi atas pertimbangan yang dilakukan atau jasa yang diberikan oleh akuntan profesional lain pada kantor akuntan atau organisasi tempatnya bekerja yang akan digunakan oleh akuntan profesional untuk melakukan pertimbangan sebagai bagian dari jasa yang sedang diberikan. Selanjutnya ada ancaman advokasi. Ancaman advokasi adalah ancaman yang terjadi ketika akuntan profesional akan mempromosikan posisi klien atau organisasi tempatnya bekerja sampai pada titik yang dapat mengurangi objektivitasnya. Selanjutnya adalah ancaman kedekatan. Ancaman ini terjadi ketika akuntan profesional terlalu bersimpati pada kepentingan klien atau organisasi tempatnya bekerja, atau terlalu mudah menerima hasil pekerjaan mereka karena hubungan yang dekat dan telah berlangsung lama dengan klien atau organisasi tempatnya bekerja. Selanjutnya adalah ancaman intimidasi. Ancaman intimidasi adalah ancaman yang terjadi ketika akuntan profesional dihalangi untuk bertindak secara objektif karena tekanan yang nyata atau dirasakan, termasuk upaya mempengaruhi akuntan profesional secara tidak sepantasnya. Selanjutnya, kita beralih ke subtopik yang keempat, yaitu audit data analitis. Penerapan data analisis erat kaitannya dengan peningkatan kualitas audit. Teknik analisis data melalui data analisis atau DA dikenal juga dengan istilah Forensic Data Analytics atau FDA. Data analisis sebagai penggunaan aplikasi canggih untuk analisis data atau alat baru untuk auditor dan pemeriksa yang tertarik untuk mencegah atau mendeteksi penipuan atau kecurangan. Data analisis menawarkan secara praktis bagi auditor untuk mengelola beberapa aspek penting dari sistem teknologi informasi dalam audit dengan ruang lingkup yang lebih besar. Data analisis jika diterapkan pada kasus dengan jutaan transaksi menjadikan identifikasi gejala penipuan lebih mudah ditemukan dibandingkan ketika hanya diterapkan hanya pada beberapa ribu transaksi. Dikarenakan analisa terhadap pola-pola dalam data menjadi lebih jelas dan memusatkan perhatian pada penipuan. Analisis data audit melibatkan analisis kumpulan data lengkap untuk mengidentifikasi anomali dan tren, untuk menyelidiki lebih lanjut, serta untuk memberikan bukti audit. Proses ini biasanya melibatkan analisis seluruh populasi data daripada pendekatan audit yang jauh lebih umum yang hanya memeriksa sampel kecil data. Kemudian akan disebutkan keuntungan analisis data audit. Yang pertama, dengan analisis yang lebih menyeluruh yang ditawarkan oleh analisis data, maka auditor dapat memperoleh manfaat dalam beberapa cara. Misalnya, auditor memiliki perencanaan awal yang lebih baik, karena analitik dapat digunakan di awal audit untuk mengidentifikasi area bermasalah.
Kemudian menghasilkan penilaian resiko yang lebih baik berdasarkan anomali dan tren yang ditemukan. Kemudian menghasilkan bukti audit berkualitas lebih tinggi, karena auditor sekarang dapat memeriksa lebih banyak data daripada sebelumnya dengan sampling audit. Selanjutnya, menghasilkan komunikasi lebih banyak masalah kepada klien, karena analisis data lebih mungkin untuk mengungkap berbagai anomali yang mungkin menarik bagi pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola klien. Subtopik yang terakhir yaitu audit considerations for the impact of COVID-19. Di mana akan dipaparkan tentang dampak COVID-19 ya, pada time budget pressure. Ya. Di sini kesulitan mendapatkan bukti audit yang tepat dari klien akibat diberlakukan pembatasan pergerakan, sehingga proses audit berlangsung lebih lama. Dalam hal ini, auditor dituntut untuk menyelesaikan proses audit, sehingga tidak terjadi audit delay. Selanjutnya, dampak COVID-19 pada fee audit. Perusahaan auditor mendapatkan fee audit yang rendah. Nanti akan berdampak pada gaji staf audit, sehingga hal ini dapat membuat motivasi auditor melemah, yang mengakibatkan berpengaruh terhadap kualitas audit. Selanjutnya, dampak COVID-19 pada opini going concern, di mana auditor akan mengalami kesulitan dalam menilai kemampuan perusahaan untuk menjalankan usahanya. Adanya kesulitan serta keraguan dalam menentukan opini going concern dapat berpengaruh terhadap kualitas audit. Dampak COVID-19 pada prosedur audit itu pada saat COVID atau pandemi itu memaksa seluruh pekerja termasuk auditor untuk bekerja dari rumah atau work from home. Ya. Jadi dalam audit terjadi prosedur pemeriksaan jarak jauh atau remote audit, ya, yang merupakan proses penugasan audit yang dilakukan auditor dengan audite, di mana dalam proses pemeriksaan tidak dilakukan secara langsung, namun dengan menggunakan bantuan komputer dan perangkat teknologi informasi. Sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.